Hai teman writers, ini dia bagian kedua atau part 2 dari langkah ketiga dalam cara menulis novel edisi 2022, yaitu cara membuat outline. Bagi yang belum lihat bagian pertamanya atau part 1-nya, silahkan tonton dulu, linknya ada di description box. Baik, sekarang kita masuk ke Act 2 atau babak kedua. Di sini ada 7 bit. Yang pertama namanya menerobos ke babak kedua atau break into two. Di sini adalah momen saat sang hero atau protagonis kita memutuskan menerima panggilan untuk beraksi, meninggalkan zona nyaman mereka di babak pertama ya. Pokoknya ini akan memisahkan dunia status quo di babak pertama ke dunia baru di babak kedua yang terjungkir balik. Nah, kita di sini mencontohkan dari cerita aku ya, yang berjudul Yo dan N. Nah, di dalam Break Into Two cerita tersebut, itu adalah menggunakan uang tabungan N. Jadi mereka berangkat ke hutan tempat paman N hidup secara alami atau living off grid. Jadi di sini isinya adalah aksi untuk meninggalkan apa yang ada di babak pertama. Bit ke-7 atau yang kedua lah kalau di dalam babak kedua ya, Act 2, itu namanya cerita B atau B story. Ini merupakan pengenalan ya kita kepada suatu sosok yang baru atau sosok yang sudah muncul. Tapi pokoknya sosok ini lebih diperdalam lagi sebagai sosok yang membantu sang protagonis mempelajari temanya. Di sini bisa tokoh yang ditaksir atau love interest, atau bisa juga musuh, bisa mentor, anggota keluarga, atau juga seorang teman. Nah, kalau misalnya di B-story-nya Yo dan N, cerita Yo dan N, itu kehidupan pamannya N. Dia adalah seorang mantan pegawai perkebunan. Dia lulusan S2 pertanian dan memilih tinggal menyendiri di tengah hutan. Oke, bit selanjutnya namanya keseruan atau fun and games. Di sini kita akan melihat sang protagonis kita berada di dunia baru mereka ya. Nah, bisa jadi mereka menyenangi dunia barunya atau sebaliknya membenci dunia baru mereka. Jadi di sini adalah sukses atau gagal dialah setelah break into two tadi kan di dalam dunia baru mereka. Nah, di sini disebut juga sebagai janji sebuah premis ya atau promise of the premise. Ini adalah mewakili daya pikat cerita kita yang menjadi alasan kenapa pembaca memilih novel kita sejak awal. Disinilah keunikan cerita kita ya, disinilah imajinasi kita sebagai penulis diharapkan ya kan. Nah, di dalam cerita Yo dan N, fun and games-nya adalah Yoan dan N itu sangat menikmati tinggal di hutan bersama pamannya N. Mereka mengalami banyak kesulitan memang karena si Yoan ini kan anak kota, walaupun dia tampak mandiri dan rebel gitu ya. Tapi segala keperluannya sebenarnya biasanya disiapkan oleh orang tuanya kan. Di sana itu nggak ada listrik, air juga jauh, jadi mau ngambil air aja mesti ke sungai atau ke mata air. Dan juga makanan harus diusahakan sendiri. Terkadang akan ada gangguan ular, dikejar babi hutan. Ya namun dia bahagia karena tidak harus bangun pagi dan pergi ke sekolah. Bit ke-9 disebut dengan titik tengah atau midpoint. Ya memang secara harfiah ini memang betul-betul merupakan pertengahan novel kita ya. Jadi di sini adalah bit keseruan tadi, fun and games tadi terkulminasi. Jadi di sini bisa merupakan kemenangan semu, ya bisa juga kekalahan semu. Jadi ini adalah taruhannya meningkat ya, mendorong sang hero atau protagonis kita untuk menuju perubahan yang nyata. Nah, kalau di cerita Yo dan N, midpoint-nya adalah si Yoan ini merasa dia belum punya ilmu sehingga kesulitan hidup di sini. Jadi di sini kekalahan semu yang ada ya. Dia tuh nggak tahu tentang pohon, dia nggak tahu tentang ilmu-ilmu fisika yang bisa memudahkan hidupnya, dan ternyata dia tidak tahu banyak hal gitu ya. Dia baru menyadari apa tujuan belajar di sekolah itu. Ya, tinggal bersama pamannya N tidak bisa malas-malasan. Karena kalau mau mandi aja kita angkat sendiri dari sungai gitu ya. Kalau mau masak kita harus mencabut ubi atau kentang sendiri dari kebun dan harus menanamnya lagi. Bit ke-10 disebut musuh mendekat atau bad guys close in. Jika bagian titik tengah tadi merupakan kemenangan semu, maka bagian ini akan menjadi jalan yang menurun dan situasinya menjadi sangat buruk, lebih buruk lagi bagi protagonis kita. Jika kemenangan semu atau kekalahan semu, seperti yang dialami si Yo, itu maka bagian ini akan menanjak ya, perlahan tampak semakin baik. Maksudnya si hero ini ada kekurangannya tuh yang mereka miliki yang sudah mengakar itu
makin mendekat atau makin disadari oleh mereka. Jadi kalau di dalam cerita Yo dan N, Bad Guys Close ininya kebetulan aku menggunakan adegan orang tua Yo dan N itu menemukan mereka di hutan dan mereka dipaksa pulang. Padahal Yo di situ masih ingin belajar banyak tentang hal-hal bersama pamannya karena dia sudah tahu sebenarnya apa sih fungsi dari belajar itu, bahwa fungsi belajar itu bisa mempermudah kehidupan kita, kayak gitu ya. Pokoknya di Bad Guys Close ini nih hampir sadar lah gitu protagonis kita terhadap kekurangannya. Beat ke-11 itu namanya Semua Musnah atau All is Lost. Ini merupakan titik terendah dalam sebuah cerita ya, atau dalam hal ini novel. Nah, ini beat aksi ketika sesuatu terjadi pada sang protagonis kita. Jadi musuh internal protagonis kita mendorongnya terperosok hingga ke titik nadir. Nah, di dalam cerita ini Yo itu pulang dan dia langsung dimasukkan orang tuanya ke boarding school. Dia pasrah lah, nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan, dan sebenarnya bagian yang paling sedih adalah berpisah dengan N. Beat terakhir di Act 2 atau babak kedua dan merupakan beat ke-12 juga ini namanya ya, itu Kegelapan Jiwa atau Dark Night of the Soul. Ini beat reaksi ketika sang protagonis menggunakan waktunya untuk memahami segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini. Jadi ini kondisi hero harusnya sih lebih buruk daripada saat di awal novel. Ini pokoknya bagian tergelap, tapi tepat sebelum fajar dia masih memahami apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Nah, ini si Yoan kalau misalnya di cerita Yo dan En, Yoan sedang menjalani kegiatannya di boarding school, dia nggak semangat ya, pekerjaannya itu hanya membuat keonaran lagi, karena itu yang membuatnya semangat di boarding school. Terus dia ketemu guru di sana dan berbincang, dia mendapatkan pencerahan tentang apa beda pendidikan dan sekolah. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Jadi Yo atau Yoan meminta bantuan guru itu untuk menjelaskan kepada orang tuanya dia ingin sekolahnya itu di rumah pamannya N. Dia ingin belajar bersama pamannya N. Ya, pamannya N akan menjadi gurunya, Alam juga akan menjadi tempatnya belajar, dan teman sekolahnya nanti adalah N. Nah, 3 beat terakhir di dalam Save the Cats Write Novel by Jessica Brody itu ada di babak ketiga. Nah, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas babak ketiga ya. Sampai ketemu di part 3.